Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina. Jumat yang berkah ini kita tidak ada nikmat yang lain kecuali kita hadir duduk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada keberkahan kecuali hadir di dalamnya, duduk khusyuk pada Nabi Muhammad, sehingga hati ini hadir dan punya keinginan untuk bertemu dan melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita selalu beristiqomah dengan lisan kita untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada kalimat yang indah, kalimat yang akan mensyafaati kita kecuali kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Itu kalimat yang akan mampu mendatangkan syafaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cinta kepada sesuatu, kalau kita cinta pada seorang, maka di saat kita itu ingin mendapatkan balasan cinta, maka yang terjadi adalah sebuah keseriusan. Serius menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serius kita menjalankan semua apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah membuktikan cintanya kepada kita? Sudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membuktikan cintanya kepada kita, untuk kita. Apa buktinya? Begitu detik-detik dia wafat, sakaratul maut, diminta oleh beliau semua sakitnya sakaratul maut, beliau mohon kepada Allah akan ditimpakan kepada beliau. Kalau beliau tidak tampakan kepada kita, mana sih sakitnya sakaratul maut beliau minta kepada Allah untuk Allah timpakan kepada beliau sendiri. Sekarang
apakah balasan kita kepada beliau? Sudahkah kita membuktikan cinta kita pada beliau? Ataukah masih sekedar lafal salawat? Ataukah masih hanya selawat mendengarkan salawat al-Barzanji? Ataukah situjulah? Ataukah adibah? Mungkin iya kita masih sebatas itu, hanya bersolawat dan bersolawat. Bukti apakah kepada kita yang menunjukkan akan cinta kita kepada Nabi? Saya puasa Senin Kamis, apakah itu sudah sebanding dengan sakrul maut yang Rasulullah minta kepada Allah untuk ditimpakannya? Tidak, belum cukup dengan puasa Senin Kamis. Dengan tahajud kita belum tentu tahajud kita seperti tahajudnya baginda Nabi Muhammad SAW. Belum tentu, bahkan jauh sekali tahajud kita. Kalau tahajud kita mungkin setengah 4, mungkin jam 3, setengah 3. Akan tetapi beliau itu memulai tahajudnya di pertengahan malam, dan beliau yang dibaca ketika tahajud adalah surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Akan tetapi kalau kita tahajud bacanya apa? Alim al-Hakubut Natakasri Al-Asri, terus Alam Nasrah Al-Wazah. Itukah yang dinamakan kita cinta kepada Rasulullah? Masih jauh dengan apa yang sudah dikorbankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita, masih sangat jauh. Marahkah Nabi? Seperti itukah kita ingin mendapatkan prioritas syafaatnya Nabi? Rupanya hanya masih sebatas di bibir saja. Kita terus Ishfa'lana lana ya Habibana. Hanya masih sebatas minta isfa'. Ya Allah, syafaati kami. Kalau kita minta tanpa adanya usaha untuk mendekatkan diri kepada beliau, kira-kira syafaatnya yang akan jatuh kepada kita lama atau cepat? Lama atau cepat? Lama. Lamanya setengah hari akhirat itu sama saja 500 tahun. Kalau terjadinya menunggu paling cepat itu setengah hari, Anda harus menunggu selama 500 tahun. 500 tahun itu suwe bos jalan lama sekali. Apakah ada umatnya Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ketika yaumul qiyamah nanti ya langsung mendapatkan syafaat, cepat dapat syafaatnya? Ada. Para sekolah Allah sendiri, para sahabat siddiqin wassalihin yang termasuk wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, kita ini apa? Kita ini apa? Dan kapan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah setengah harinya akhirat? Apakah 1 harinya akhirat? Apakah 1 bulannya akhirat? Coba bayangkan, kalau 1 bulannya akhirat, 1 hari sama saja 1000 tahun lamanya, dikalikan 30 sama saja 30.000
30.000 tahun kita duduk, kita menunggu. Ya kalau duduk, kalau kita mahsyar itu berdiri dan bingung akan nasib diri kita, maka itu sangat teramat membahayakan diri kita sendiri. Itu pasti. Bukti Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita, Allah memberikan pahala terhadap amal yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad, yaitu satu amalan dibalas 10 sampai min asra ila sab'i mi'ati hasanah, 10 sampai 700 kebaikan. Itu bukti Rasulullah cinta kepada kita, walaupun hanya senyuman, tabassuka fi wajhika sadaqah, murah senyum sama tertawa beda apa sama? Beda. Murah senyum orang cegah dulu temu monggo assalamualaikum. Ini bukti cinta Nabi kepada umatnya, yang mana satu amalan yang dilakukan oleh umatnya itu dibalas 10 sampai 700 kali. Beruntungnya kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lalu apa lakukan dengan iming-iming balasan yang sebanyak itu? Mampukah kita membahagiakan Nabi Muhammad SAW? Belum. Sampai saat ini seprono spray nih, apakah kita sudah mampu membahagiakan Nabi, membahagiakan Rasulullah? Belum apa-apa kita ini. Dengan iming-iming itu, apakah kita semangat untuk menambah amal bekal kita? Belum. Kita masih hitung. Contoh, 1.000 rupiah, saya bisa 1.000, 2.000 rupiah. Sing penjenengan berbagai umplung, ya Pak Tomo, berbagai umplung. Paling sithik 2.000, soal receh ya, receh, wis pokok receh 500. Yang penjenengan dapatkan itu karena cintanya Allah kepada Rasulnya, maka Allah balas sampai 700 kali, sampai 700 kali. Akan tetapi iming-iming ini hanya isapan jempol belakang, karena ternyata kita ini masih bener. Nek awake dhewe sing ngerti bener iki. Wong ngerti kok seneng. Jangan bangga, jangan pelit. Toh Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan sampai 7. Hal ini apakah Allah dan Rasulnya itu senang? Enggak. Yang Allah dan Rasulnya minta adalah kita ini mengeluarkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli, mimma separuh jenengan dede 100
Kira-kira nek ana wong njaluk sumbangan ke masjid atau pondok, jenengan paringi sedaya apa 50, apa 20, apa 10, apa 1000? Jenengan dene 100, ana wong njaluk donatur untuk pembangunan masjid atau pondok. Kira-kira panjenengan kasihkan 100 semua, atau 50, atau 25, atau 20, atau 10, atau 5.000? 5.000. Seperti itu, kepingin dapat syafaat yang cepat. Ayo nunggu gedung kalau 30.000 tahun. 30.000 tahun itu berapa? Itu mendiri. Kalau setengah harinya itu 500 tahun. Ya Allah, ternyata kok kita ini belum membahagiakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain, bukti cintanya Nabi Muhammad kepada kita, walaupun kita itu umat terakhir dari Nabi dan Rasul yang Allah jadikan, maka besok itu kita dihisab di deretan barisan yang paling depan sendiri. Sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk surga, maka tidak diperbolehkan umat lain itu memasuki surga. Sebegitu besarnya pengorbanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pengorbanan kita apa untuk beliau? Belum memenuhi syarat membahagiakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo wong sholawatan berjanji winggawani handphone, WA-an tetap jalan, SMS-an tetap jalan. Kalau sudah di dalam majelis sholawat dan zikir, ya handphone serena kok ya ora tahu nyekel handphone wae. Wong sedina nyatane ya wis cekelan handphone terus, kaya iso pisahan karo handphone. Kaya abot men handphone kuwi luwih ditresnani daripada sholawat kepada Rasul. Apakah dengan handphone itu besok bisa mensyafaati? Apakah handphone itu bisa membela kita? Apakah malaikat munkar dan nakir tanya, handphone mau? Enggak. Barang yang bisa membumi hanguskan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ya handphone ini. Handphone yang wis niat ingsun mehel janji di masjid babat handphone tidak atau dibawa tidak apa-apa, tapi setelah baca selawat dan mau'izah baru digunakan. Hal yang kecil yang ringan saja belum bisa meninggalkan. Ya salam ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika, syukur. Misalnya nggak buat selawat, tapi untuk ngetik WA. Apakah hal itu membahagiakan Rasulullah? Tidak. Justru kebencian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang. Apa sih manfaatnya handphone? Di dalam masjid sudah tidak usah digunakan. Ini di dalam masjid. Handphone itu dalamnya itu isinya macam-macam loh. Ada gambar yang membawa Allah,
dan agama yang tidak layak untuk ditempatkan di rumahnya Allah. Cah cilik itu orang ramai saiki diganti orang remaja, orang dewasa. Ia menjadi podo rawuh, ananging rawuhipun bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena masih memikirkan kepentingan duniawi yang namanya tauhid handphone. Na'udzubillahi min. Kalau sudah saya ingatkan seperti ini, besok lagi mau datang saya ingat, saya akan mengecewakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab di dalam bacaan selawat Allah izinkan ruhnya Rasulullah ini datang. Layakkah kita di saat selawat kita bacakan di mana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kita masih dan kalau dia dewi kayak wedan dia dewi layak tak kira-kira? Layak tak kira-kira seperti itu? Malu di hadapan Allah dan Rasulnya, mestinya kita itu malu. Saya itu kadang jengkel sama anak saya. Handphone kok keren? Kalau saya tinggal pernah saya kasih tahu, ya saya marahin karena bangunnya telat. Biasanya jam 3 sudah bangun, main dibangun susah. Saya tanya, itu jam berapa? Jam 11. Bila lain infone ketinggian badannya, jujur waktu itu jam berapa? Jam 1:30. Ngapain? Ya main handphone. Tak ambil tadi pagi, tak gantiin dulu. Saya tidak usah. Kalau kamu mau handphone kan kita beli sendiri, jangan minta sama mama. Saking anelnya, sampai ia kehilangan tahajudnya. Ada pengalaman yang pertama kali di mana saya buka pegangan, oke lah, karena saya minta buka pegangan, saya turutin kafe tangan. Saya kasih waktu seminggu, tapi saya nggak bilang. Setelah seminggu saya duduk anak-anak saya sama saya. Saya mau tanya, kalau tak kasih waktu seminggu itu buka pegangan itu bagi rugi. Rami pas malam minggu terakhir itu saya kasih pesan tunggal, raminya sampai tutup jam 12:04, selesai itu jam 1:30. Anak-anak saya bilang, ada untungnya Pak, ada labanya. Benar ada labanya, iya. Jadi saya bilang juga ada labanya Pak, rumahnya. Kalau menurut Papa yang kalian lakukan itu rugi total, bahkan ruginya banget, kok bisa? Hitungan dari mana Pak? Anak sekarang kan protes. Hitungan dari mana Pak? Satu, kau buka samping maghrib sholat di mana? Di rumah, nggak ke masjid. Yang kedua, kau sholat isya. Ketika sholat isya kau di rumah apa di masjid? Di rumah lagi. Padahal sholat isya berjamaah pahalanya sama seperti sholat sunnah setengah malam. Malamnya kau bangun tahajud enggak, karena capek selama seminggu. Yang keempat, kau sholat qobliyah fajar enggak, padahal pahalanya sholat qobliyah fajar itu dunia dan seisinya. Kau rela dunia dan seisinya, kau lewati. Padahal orang yang terkaya adalah orang yang sholat qobliyah fajar. Sholat subuh, kau tinggalkan sholat subuh ke masjid. Sebagai anak laki,
tingginya ini luar biasa. Itukah kau cinta pada Allah dan Rasulullah? Terus gimana Pak? Ubah. Dari mana? Enggak. Kalau mau menurut Bapak jualan pagi sampai sore. Karena yang namanya waja'alna laila libas. Waja'alna nahara ma'asya. Kerja kuwi awan bengi. Yang bengi go istirahat dan ibadah. Jangan wali. Sekarang jualannya soto tauco. Jadi tauco dan soto khasnya Pekalongan dan mie kenyal ya. Kalau butirnya di tahu mesti punya mie kenyal dan soto atau tauco itu khasnya Pekalongan. Dan belajar bikin makanan sendiri karena saya mau makanan kepada datang ada coba belajar dari TV itu sampai sekarang alhamdulillah jam 9 sudah ada yang beli, tugur babur makan siang jam 2 wis. Tapi kalau malam itu capek banget. Itulah salah satu sekelumit bahwa buktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kita ini menjual amalan-amalan yang Allah berikan lewat risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW hanya karena dunia yang sifatnya illa qalilah, yang sifatnya sedikit sekali, yang sifatnya lahwun walaipun, yang sifatnya sendakura belaka, termasuk dolanan handphone. Jadi nak yang buat di masjid handphone salah ke atau nak masjid ngaji keselamatan yo handphone tinggal di rumah apa nak mati besok handphone dikubur mikot dikuburkan enggak nah dikubur nanti malah jadi saksi kalau handphone kalau malaikat saya kudu aku ya. Jadi sekali lagi sudah berkali-kali saya bahwa majlis sholawat al-Barzanji, majlis sholawat maulid Simputra Acipa ini adalah majlis yang sangat mulia, di mana pahalanya ini banyak berlipat-lipat untuk itu. Maka jangan sekali-kali kita itu sia-sia jam 9:30 lanjut orang sing terakhir wis rasa basa-basi lonjak lanjut ning atine kok suwen wis moni rasa basa-basi ngomong wae sudah gitu aja enggak apa-apa jangan lanjut di situ. Bukti cintanya Nabi Muhammad kepada kita ya, beliau ketika mau wafat yang ditanyakan kita kaifa ummati kata malaikat Israel atas informasi malaikat Jibril alaihissalam bahwa kita itu dijamin masuk surga atas perjuangan siapa? Nabi kita. Hebat ya Nabi kita, betul, luar biasa. Akan tetapi yang dikenal oleh kalangan anak-anak cucu kita adalah Spiderman, Superman, ya. Terus apa lagi? Iron Man, Suraman, itu yang dikenal. Maka kenalkan orang yang hebat seluruh dunia, tidak ada bandingannya kepada anak cucu kita. Kilo Nabi Muhammad kan ada dongeng-dongengnya, ya ada ceritanya para sahabat hebat.
Ya, ketika Yaumul Ba'ats dibangunkan, yang dibangunkan dulu Nabi Muhammad SAW. Lalu kita tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ini hari apa ini? Kata Jibril, ini hari kiamat. Kalau memang ini hari kiamat, wahai Jibril, aina ummati, aina ummati, di mana umatku, di mana umatku, di mana umatku? Kita yang dicari, bukan istri-istrinya, bukan teman-temannya, bukan sahabat-sahabatnya, kita yang dicari. Masya Allah, ternyata begitu dahsyat dan hebat cinta Rasulullah SAW kepada kita. Akan tapi kita mana cinta kita kepada beliau? Belum ada amalan kita yang mampu menandingi cintanya beliau kepada kita. Ketika syafaat dia menuang pada syafaatnya ketiga, beliau bertasbih kepada Allah, memuji Allah bolak-balik, meminta syafaatnya untuk kita. Di saat Allah berikan syafaat ini, Muhammad, syafaat yang aku janjikan untukmu, yang selanjutnya kau berikan kepada umat-umatmu. Yang pertama, Rasulullah langsung berangkat dengan memakai kuda putih. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, ya, syafaat, cari umatmu wahai umat Muhammad, cari umatmu wahai Muhammad, cari. Yang paling rendah, cari umatmu wahai Muhammad, yang mana pada diri mereka itu ada iman sebesar biji zarah. Yang paling ringan ini tahu, zarah tahu, bukan sawi, zarah tahu. Ini loh, zarah ini nih, karpet, ini tak belum ini keluar dulu. Terlihat nggak sama mata kita? Nggak terlihat. Debu yang paling halus itulah zarah. Ada iman sehalus sekecil zarah sampai kita nggak melihat. Kasih sahabat ya Muhammad, diangkut sama Muhammad. Masih ada yang ngomong lagi, ya Muhammad, ya Muhammad, isfa'lana ya Muhammad. Nabi Muhammad menghadap Allah, lalu diberikan syafaat, ya Muhammad, ini hakku untuk kau kasih kepada umatmu, di mana umatmu itu ada iman walaupun sekecil biji. Sudah diangkut semua. Ada yang ngomong lagi, ya Muhammad, isfa'lana ya Muhammad. Ini ceritanya jadi panjang sekali. Nabi Muhammad menghadap Allah lagi, diberikan yang terakhir syafaat itu, dicari Nabi Muhammad, cari umat Muhammad yang sekali dalam hidupnya ini pernah mentasdikkan, membenarkan kalimat la ilaha illallah. Ada kalimat la ilaha illallah walaupun selama hidupnya cuma sekali. Masya Allah, saking Allah sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah saking cintanya kepada kita, kok yo kebangetan di dalam majelis sholawat zikir masih tidak, masih menduakan dengan yang lainnya seperti kebangetan nek ngono aku mulai sesuk ora lugai ibu tak tuwa ning taksi bening saku hai ora tak enteleni wong yo besok ora maringi syafaat. Lalu
zaman biyen ora syafaat, ora handphone yo ora masalah kok. Nek awake dhewe wis mrandal ketu Slamet Riyadi Solo, handphoneku keri ya mulai. Tapi nek Quran keri ya wis ben. Berarti bahwa sekarang itu jangan edan. Ya mare-mare segera bisa mensyafaati di pangke, sing bisa mensyafaati kok ditinggalke sebenarnya. Itu jenenge jangan yang ingin orang dadi wong edan, yang setiap kali di masjid atau rawuh wonten ing masjid sholawat dan zikir ya aja nggawa barang sing dadekke nggih sanggup insyaallah lho. Masjid iki nggih Pak saestu, masjid iki nggo sholawat zikir setiap malam 10 dina. Orang-orang itu bisa merasa hari masjid kok enak betul. Betul, wallahi. Saya itu 2 kali membawa jamaah umroh rutinan ngaji, rutin pengajian sudah sekali. Itu pinginnya di sini terus. Pertama saya di sini, yuk besok siapa yang untuk saya di mana? Kok di masjid ini lagi saja. Yang ketiga, besok kita di masjid ini lagi tanggal 18. Di mana ya tempatnya? Di masjid ini aja. Enak masjidnya. Ya, karena buat majelis sholawat, masya Allah. Saya ini senang banget ada yang mulai-mulai sholawat seperti ini. Terus saya senang. Ternyata mampu memberikan kesejukan, kedamaian sendiri tempatnya. Nek dipikir ACT orang patah dunia, mending rasa tidak AC sisanya, mana. Nek rasanya itu adem betul. Ini saya merasakan di jamaah saya tanya, ayo dari sekian jamaah umroh angkatan 2016, 2017, 2018, 2019, semua saya tanya gimana komentarnya, maksudnya enak. Aduh, Masya Allah. Apalagi besok di orang yang banyak sholawatnya, besok itu akan dinaungi oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan diangkat oleh Rasulullah ke tempat yang sejuk. Merasakan payah dan kepanasan, di mana banyak orang yang kepanasan, di mana banyak orang yang berkeringat renang senang dengan keringatnya mereka masing-masing, karena saking dekatnya matahari harus kubur-kubur kepala manusia. Akan tetapi orang yang banyak sholawatannya, insya Allah dia akan tenang duduk manis bagaikan di ruangan yang ber-AC. Sekali lagi khasiatnya, ya, kebahagiaannya, ketenangannya adalah tidak lain kita perbanyak membaca sholawat. Tapi sebelum berangkat ke masjid ini tiap malam Sabtu ini aja diajukan malam Jumat, karena besok ada mantenan mungkin situ tadi ya, yang saya tadi lurus terus berbuh kok ada jagongan, mungkin situ besok sini ya, yang mampu menggeser sholawatan ya, karena ada jagongan itu ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita sering bersolawat, insya Allah dunia akhirat kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, mudah-mudahan yang sedikit ini ya kita bisa mengambil satu kebaikan, yang mana banyak kebaikan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat-umatnya Nabi Muhammad SAW yang mampu membahagiakan
Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum